Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Kipran, NIM 16 2019 Di sini saya akan menjelaskan pengertian ibadah. Ibadah secara etimologi adalah merendahkan diri serta tunduk, sedangkan menurut etimologinya, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Satu, ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan pada Rasulnya. Dua, ibadah ialah merendahkan diri kepada Allah, yaitu tingkatan yang tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau yang tinggi. Tiga, ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang tersembunyi batin maupun yang nampak lahir. 4. Konsep ibadah menurut Abdul Wahab seluruh perbuatan lahiri maupun batinnya, jasmani dan rohani yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 5. Ibadah juga diartikan sebagai hubungan manusia dengan diyakini kebesarannya dan kekuasaannya. Jika yang diyakini kebesarannya adalah Allah, artinya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu. Nomor 2. Menjelaskan dasar hukum ibadah. Dasar hukum adalah dalil perintah pelaksanaan ibadah adalah nas Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan perintah kepada hamba Allah untuk melaksanakan ibadah. Tujuan Allah menciptakan manusia sangat jelas tertulis di dalam Al-Quran sebagaimana tertera dalam Al-Mu'minun ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Afasbutun annama khalaqakum absawaankum ilaina la turja'un, yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Nomor 3. Memberikan informasi tentang tujuan dan sebab-sebab ibadah. 1. Sebagai tanda cinta manusia kepada sang pencipta. 2. Sebagai tanda tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Sebagai tanda disiplin. 4. Sebagai tanda mendekatkan diri kepada Allah, sebagai tanda komitmen muslim terhadap kewajiban dan larangan Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan hidup. Soal nomor 4. Makna sholat, sahum, zakat, haji, dan kurban. 1. Makna dari sholat secara etimologi. Sholat adalah suatu amal ibadah yang terdiri atas perkaitan dan perbuatan yang dimulai dengan bacaan takbir dan diakhiri dengan salam. Menurut syarat dan rukun tertentu di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazi amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'at fashul zikrullihi wa azarul baizalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingatkan Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Zakat menurut bahasa artinya tumbuh atau suci, menurut syarah artinya mengeluarkan sebagai harta tertentu untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan dan syarat tertentu. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah sebagai firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara illa izinna killa lahum kufu adiyakum wa akumus salata wa az-zakata falamma kutiba alaihimul qatilu farkum minhum yaksahuna nasa ka hasyatillahim lahi au asyada kasya wala qalu rabbana lima katabta alaina kitalahula
akhartana illa ajalin qarib kulmat udunya qalil wa akhiratu khairul limat takawala tuzlamunna fatil lah, yang artinya tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dan berperang, dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka, golongan munafik, takut kepada manusia atau musuh. Seperti takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan lebih sangat dari itu takutnya mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami sampai kami kepada waktu lagi? Katakanlah kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan di akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun." Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajibkan ditunaikan terutama bagi mereka yang sudah mampu secara lahir maupun batin. Hal ini berarti ketika seorang muslim sudah mampu secara fisik dan ekonomi untuk melaksanakan ibadah haji, hendaklah untuk menyegerakannya. Kewajiban untuk haji ini diterapkan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 97 sebagai berikut. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fiya ya'tum bainatum makamu Ibrahim wa ma dakhlahu kanna amina wa illahi allan nasihijula baitin mana istata ilaihi sabila wa man kafara fa innalah ganyu anil alamin, yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah itu menjadi amalah dia mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguh Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta alam. 4. Kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab kurban yang berarti dekat. Kurban dalam Islam juga disebut dengan al-udiyah dan dahdiyah yang berarti binatang sembelih seperti unta, sapi, kerbau, kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk takarub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkurban adalah simbol rasa syukur dengan cara berbagi daging kurban pada sesama umat Islam. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.